Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ruangnya Ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang penggunaan simple past tense dan to be dalam simple past tense. Past time, simple past is used to talk about activities that began and ended in the past. Jadi, simple past tense itu digunakan untuk membicarakan aktivitas yang dimulai dan diakhiri pada masa lampau. Keterangan waktu yang dipakai misalnya itu yesterday, kemarin, last night, 2 days ago, 2 hari yang lalu. Nah, contoh di samping ini menjelaskan penggunaannya. Penggunaan kata kerja kedua dan penggunaan keterangan waktu bentuk lampau, ago, 2 hari yang lalu. Verb to itu biasa ditambah dengan ed, seperti contoh one and two. One and two, penambahan bentuk ed. Tetapi ini hanya berlaku untuk regular verbs, kata kerja bentuk beraturan, sedangkan untuk irregular past form atau bentuk lampau yang tidak beraturan, untuk kata kerjanya itu tidak ditambah ed. Misalnya take menjadi to, eat menjadi ate. Dan di sini juga sama, yesterday bentuk lampau, last week minggu lalu. Selain bentuk verbnya, verb to berubah, bentuk to be-nya, to be dari lampau juga berubah, yaitu menjadi was and were. Contoh, she was busy yesterday. Bedanya di sini setelah was ada adjective, kata sifat. Dia sibuk kemarin. Jadi, maknanya kemarin dia sibuk. Oke, di sini regular verbs, kata kerja beraturan. Pastinya menggunakan verb kedua bentuk ditambah ed. Yang pertama itu statement, pernyataan yang positif dan negatif. Yang negatif, question, bentuk pertanyaan, short answer. Jadi, jawaban singkat. Yang kita bahas statement. Jadi, kalau untuk simple past forms dari verb kedua ini, untuk semua subjek, baik dia I, you, he, she, it, they, we, semuanya menggunakan bentuk kata kerja kedua. Jadi tidak berbeda ya antara subjek ini dan subjek ini. Semua subjek jika dalam simple past tense itu menggunakan kata kerja bentuk kedua. Di sini dia menambahkan keterangan waktunya lampau, yesterday, kemarin, negatif, ya sama I, you, he, she, it, they, we, subjeknya semua did not. Jadi, kalau untuk negatif ditambah did dan not. Jika ingin menyingkat did not, bisa disingkat menjadi didn't work yesterday. Bentuk kata kerjanya karena sudah terwakili oleh did itu lampau, kembali ke bentuk verb one. Jangan gunakan id lagi di sini karena lampau sudah diwakili oleh did. Oleh karena itu, kata kerjanya kembali ke bentuk pertama, work. Question. Did di depan, apakah saya, kamu, dia, mereka bekerja kemarin? Baru question mark, tanda tanya di sini. Short answer, jawabannya yes. Misalnya yes, he did, yes, she did, yes, they did. Jadi ditambah did di belakang. Kalau no, you didn't, he didn't. Jadi ditambah not di belakang did. Oke, baik. Di sini saya tampilkan beberapa examples, beberapa contoh dari kata kerja bentuk kedua regular verbs and irregular verbs. Jadi, sekali lagi saya ingatkan, kalau regular verbs itu kata kerja beraturan. Semua bentuk keduanya, bentuk kata kerja lampaunya itu ditambah ed di sini. Oke. Sedangkan untuk irregular verbs, ya ini harus dihafal ya, ada tabelnya. Nanti biasa dihafal, bentuknya berubah menjadi so, make, made. Nah, bentuk verb, selain bentuk verb, di bentuk lampau juga berlaku aturan to be. Jadi yang tadinya presentnya is mr itu menjadi was
and were. Kapan menggunakan was, kapan menggunakan were, itu berbeda tergantung subjek. Jika subjeknya I, he, she, it, itu menggunakan was. Sedangkan jika subjeknya itu you, they, we, itu menggunakan were. Contoh ya, saya cantik. I was beautiful. Jadi, saya pintar. I was smart. Oke, tapi karena ini bentuk lampau, maknanya berlangsung pada dia cantik, dia pintar, itu pada masa lampau. Nah, untuk ya tadi udah dibahas be dalam to be atau be dalam bentuk lampau ada dua ya, was, were. Kapan dipakai? Was and were dipakai saat bertemu dengan kata keterangan tempat ya dan kata sifat. Contoh yang keterangan tempat di sini. I, he, she, it ya. I, she, he, it menggunakan was. Misalnya she was in class yesterday. She was in class yesterday. Di sini in class ini adalah keterangan tempat, adverb of place. Yesterday sama ya, keterangan waktu untuk lampau kemarin. Dan di sini misalnya we. Kami berada di kelas kemarin. We were in class yesterday. Jangan gunakan was karena we, you, they itu to be-nya menggunakan were, bukan was. Sama untuk negatif. Saya tidak berada di kelas kemarin. I was-nya ditambah not jika ingin menyingkat menjadi wasn't in class yesterday. Sama juga untuk she, he, it menggunakan was not. We, you, they menggunakan were. Were not disingkat menjadi weren't in class yesterday. Contohnya, kami tidak berada di kelas kemarin, kamu tidak berada di kelas kemarin, mereka tidak berada di kelas kemarin. Question, untuk question, was and were-nya disimpan atau ditulis di bagian depan. Maknanya berarti apakah. Apakah saya, apakah dia berada di kelas kemarin? Sama juga untuk were, apakah kami, apakah kamu, apakah mereka berada di kelas kemarin? So, the answer, jawabannya boleh yes, boleh no. But, ada aturannya. Jika yes, letakkan di depan, cari subjeknya, yes, she misalnya. Yes, she was. Kalau dia menggunakan subjek I, she, he, it. Bagaimana jika you, we, they, atau you, they, we? Jika we, you, they di sini, yes, we, were, menggunakan were, karena pertanyaannya pasti menggunakan were kalau untuk subjek we, you, they. No sama, hanya tambahkan wasn't, not di belakang was. Jadi, no di sini di depan, she wasn't, he wasn't, I wasn't. Jadi, jika no untuk subjek we, you, they menggunakan weren't. No, we weren't. No, you weren't. Semoga memberi manfaat.